Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan video ini saya Dr. Hardianto Jami, SMA, selaku dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, akan menyampaikan bagaimanakah caranya mengisi BKD sampai dengan status memenuhi syarat, ya. Baik ya, saya langsung saja. Nah, terlebih dahulu bahwa silakan untuk, karena BKD sesuai dengan ketentuan terbaru ya, bahwa untuk dosen bahwa BKD untuk dimulai pada semester genap 2020 atau 2020-2021 genap itu sudah mengisi melalui aplikasi Sister. Dan bagi perguruan tinggi atau wilayah LDIKT yang belum menggunakan Sister bisa paling lambat sampai dengan akhir semester ganjil 2021-2022 ya. Baik, karena kebetulan di LDIKT kami telah LDIKT 9 telah mengintegrasi tentang pengisian BKD melalui Sister, maka kami dapat mengisi ya BKD ini melalui Sister. Oleh karena itu terlebih dahulu silakan untuk login di akun Sister masing-masing ya. Baik ya, untuk layanan BKD pada akun Sister ini bisa kemudian masuk saja pada bagian layanan BKD ya. Kemudian klik rekap kegiatan. Ini pada video sebelumnya saya sudah jelaskan mengenai aturan tentang pengisian BKD dan bagaimana tentang untuk penentuan angka kreditnya masing-masing. Nah, silakan kemudian setelah dipahami, setelah kemudian dibaca, dan kita masuk langsung pada ini ya, ada dua. Ini semester genap 2020-2021. Ini yang dipahami juga periode penilaian 1 September sampai dengan 30 Oktober. Periode pengisian 1 Agustus sampai dengan 30 September 2021 ya. Jadi ingat bahwa pengisian untuk semester genap 2020 sampai semester genap 2020-2021 genap itu pada berakhir sampai dengan 30 September 2021. Baik ya, kita langsung saja. Nah, saya sudah jelaskan di video sebelumnya bahwa bagaimana awalnya adalah silakan diupdate biodata terlebih dahulu ya. Dulu. Nah, kemudian juga tarik kinerja. Nah, ini silakan ditarik ya, ditarik kinerja. Diklik saja sini, diklik saja tarik kinerja ya. Kemudian ada 7 bagian pada BKD ini ya. Ada biodata tadi, ada pelaksanaan pendidikan, ada pelaksanaan penelitian, ada pelaksanaan pengabdian, pelaksanaan penunjang, kewajiban khusus lektor ini yang baru ya, yang baru pada BKD. Di BKD sebelumnya belum nampak ini ya. Nah, ini sudah ada. Ini disesuaikan dengan jabatan fungsional masing-masing. Kalau yang AA dia punya kewajiban khusus, kalau yang lektor punya kewajiban khusus juga, lektor kepala maupun guru besar. Kemudian pada bagian kesimpulan. Baik, kita bahas masing-masing ya. Sekarang pada bagian pendidikan ya. Pendidikan ini tentu ada pelaksanaan pendidikan itu pengajaran, kemudian membimbing seminar, kemudian membimbing KKN atau KKPH atau kuliah kerja nyata lapangan, kemudian pembimbingan skripsi, tesis, dan disertasi, kemudian penguji ujian akhir, kemudian ada bimbingan mahasiswa dalam bidang akademik, ini contoh penasihat akademik ya. Kemudian melakukan kegiatan pengembangan program kuliah tatap muka, RPS, perangkat pembelajaran, mengembangkan bahan kuliah, ini bahan ajar ya. Kemudian menyampaikan orasi ilmiah, kemudian menuju jabatan perguruan tinggi. Ini yang dimaksud dengan dosen dengan tugas tambahan ya. Contoh dekan, rektor, wakil dekan, ketua jurusan, ketua panitia. Ini ya. Kemudian kegiatan data sharing pencabutan di luar institusi. Ini
Ini sebenarnya membimbing dosen yang lebih mudah. Jabatannya contoh lektor membimbing asisten ahli, lektor kepala membimbing lektor, dan di bawahnya ya data sharing pencakapan dosen di luar institusi ya. Kemudian mendampingi mahasiswa di luar institusi sesuai kebijakan kementerian. Ya. Ini melakukan kegiatan pengembangan memperoleh sertifikasi profesi. Ini contoh pekerti atau AA ya. Nah, kemudian kebetulan pada kegiatan saya di 2020 semester genap 2020-2021 saya diberikan amanah untuk mengajar 13 mata kuliah, 13 kelas ya, 13 kelas bukan 13 kelas. Nah, setelah saya isi ini bisa saja kalau kita mengisi di aplikasi masing-masing pembelajar masing-masing kampus, contoh kalau di kampus UMI itu namanya sister ya, si akad ya, si akad. Nah, kalau kita mengisi absen itu secara otomatis, maka akan nampak di sini berapa jumlah tatap mukanya. Tetapi kalau tidak sempat mengisi atau tidak terbaca di sistem pembelajaran masing-masing institusi di sister, maka bisa kemudian menginput manual. Contoh, punya saya ini kenapa saya input 7? Karena di sini adalah contoh mata kuliah tidak pidana korupsi. Ini 2 SKS. Karena saya berdua sama dosen atau dosen tim teaching, maka pertemuan saya bahagi 2. Saya 7 pertemuan, maka dosen yang satunya 7 pertemuan. Ini bisa disetting ya, bisa diatur ya. Nah, kemudian setelah saya hitung ternyata hanya sampai dengan 11 mata kuliah saya memperoleh 12 SKS. Maka otomatis pada mata kuliah pada kelas yang ke-12, kelas yang ke-13, maka saya mengisi di sini adalah mengganti dengan beban lebih. Jadi di sini nantinya dengan beban lebih karena pembelajaran saya ini sudah melebihi. Ini bisa disetting di sini. Bisa diatur di sini ya. Ini ada pilihannya. Selesai, berlanjut, gagal, beban lebih. Nah, kemudian karena saya tidak membimbing seminar, tidak membimbing KPH, tetapi saya diberikan amanah untuk membimbing skripsi mahasiswa ya. Nah, ini caranya gimana untuk mendapatkan data? Untuk mendapatkan data ini data ini tidak diupload ya. Data ini adalah terintegrasi dari feeder ke sister. Nah, caranya adalah silakan menghubungi operator masing-masing, feeder masing-masing untuk meminta dimasukkan bimbingan skripsi pada saat semester berjalan. Ini ya. Kebetulan saya diberikan amanah 7 bimbingan skripsi. Ini ketika saya lapor dan ternyata setelah itu diinput dan nampaklah ini bimbingan skripsi saya ya. Ini kenapa ada 8, ada 6 yang selesai, ada 7 yang bukan lebih ya, karena setelah saya hitung bahwa ternyata ini bebannya lebih di kolom kesimpulan ya. Nah, tetapi sebelum saya lanjut perlu saya ingatkan kembali bahwa untuk pelaksanaan penyelidikkan, pengabdian, penunjang ini apa namanya? Ini yang bisa ditarik datanya adalah data yang dilakukan semenjak 1 Maret sampai dengan 30 September 2021 ya gitu. Jadi tolong diperhatikan cara jangan mengupload file berkas dalam kegiatan penelitian pengabdian penunjang itu yang terhitung 1 Maret sampai dengan 30 September 2021. Sekarang kita masuk ke bagian penelitian. Nah, terlebih dahulu silakan tarik ya. Silakan ditarik cari kegiatan ini melalui portofolio atau kalau melalui isian-isian yang sudah ada. Isian ini dari portofolio masuk ini. Isian di sini yang kita sudah isi, kemudian isian di penunjang, di pengabdian. Nah, ini kemudian nanti ditarik dari situ ya. Nah, kemudian mari kita lihat bagaimana caranya. Ini kita masuk tadi ke penelitian kembali ya. Caranya adalah silakan ini setelah ditarik akan nampak jurnal-jurnal penelitian yang kita lakukan selama 1 semester. Contoh
kebetulan saya mempunyai dua jurnal. Ya. Nah, dua jurnal, yang pertama ini ya. Nah, kenapa kemudian ini bisa terbaca datanya? Karena jurnal ini terbitnya, contoh saya ganti ya, contoh saya ganti ini, contoh ya, contoh ini kebetulan di September. Contoh gimana? Kalau seandainya terbitnya di bulan April, contoh terbitnya di bulan April ya, ini bisa kita ganti ya. Ini bisa kita ganti, contoh terbitnya di bulan April. Nah, ini bisa kita ganti di setting di sini. Setting di sini kita ganti di bulan April. Nah, ini akan terbaca juga dia. Akan terbaca juga pada, nah, atau kita, ini kebetulan tidak saya klaim, atau yang lain ya. Yang lain mana ya? Nah, ini. Saya ganti di bulan April ya. Ini contoh diganti di bulan April ya. Contoh 8 April ya. Apakah dia masih terbaca? Nah, dalam hal mengunggah dokumen penelitian, ini harus dipilih apakah dia jurnal nasional, jurnal akreditasi, jurnal internasional berakreditasi, ada pilihannya. Kemudian nanti akan terbuka otomatis jenis jurnalnya, jurnal nasional, kategori publik, capaiannya, publikasi. Kalau ada hubungannya dengan skim penelitian, silakan dicocokkan. Kemudian judul artikelnya apa, nama jurnalnya apa, tautan laman jurnal ya. Nah, ini di sini yang dimaksud adalah tautan laman jurnal ya. Kemudian tanggal terbitnya, volumenya, volume berapa, ini diisi juga ya. Volume berapa, ini diisi juga ya. Ini volume 1, nomor 1, halaman berapa, kalau ada doi-nya silakan dikit doi-nya, terus diunggah juga di sini file PDF-nya di sini. Itu ya. Kalau ada penulis lain, silakan ditulis penulis lainnya ya. Saya kira ya. Mari kita lihat apakah kemudian terbaca data itu ya, terbaca data itu. Nah, sekarang kita buka kembali di bagian penelitian ya. Di bagian penelitian. Nah, ternyata datanya masih tetap terbaca walaupun sudah saya ganti tadi pada 1 April ya. Jadi datanya masih tetap terbaca walaupun sudah diganti pada 1 April. Kemudian pengabdian, begitupun juga dengan pengabdian. Nah, ini kebetulan saya di semester ini pengabdian saya adalah memberikan keterangan ahli hukum pidana. Nah, ini harus diisi datanya. Nah, oleh itu pertama harus tarik dulu datanya. Tarik dulu datanya. Nah, kemudian setelah itu baru kalau memang kosong coba cek. Berarti memang pengabdian kita kurang kosong. Nah, kalau ada kalau memang belum ada silakan diinput pengabdiannya. Pengabdiannya tambah itu tinggal dipilih. Nah, tapi ingat untuk kelengkapan supaya terbaca dokumen yang kita unggah itu harus punya file PDF-nya agar dia bisa terbaca lengkap ya. Nah, kemudian ini panggil pengabdian ya. File pengabdian. Nah, setelah itu di file penunjang. Kebetulan di file penunjang saya di semester ini saya adalah tiga kali sebagai tim ISK. Tim ISK itu adalah penyusun orang ya. Ada di program studi manajemen, profesi dokter ilmu manajemen ya. Jadi ini kenapa ada yang selesai, ada beban lebih? Karena setelah perhitungan SKS maka ternyata SKS saya lebih ya, maka yang lainnya itu yang satunya saya kasih selesai, yang 2 penunjang ini kemudian saya taruh bebannya adalah statusnya adalah beban lebih. Nah, sekarang kewajiban khusus untuk lektor ya. Kalau menurut sistem ini, kalau menurut regulasi bahwa kewajiban khusus lektor itu adalah minimal 1 buku dan minimal 1 publikasi ilmiah. Nah, kebetulan saya mempunyai 7 publikasi ilmiah, maka di sini terbaca 7. Ternyata di sini sudah memenuhi ya, karena sini sifatnya atau ya. Nah, lihat periode berlakunya. Nah, ini 3 tahun ya, 2 Mei 2020 sampai 2 Mei 2023. Kebetulan lektor saya itu terbit di
di 2 Mei 2014. Maka yang berlaku untuk perhitungan kinerja saya adalah untuk publikasi ilmiah 2 Mei 2020 sampai dengan 2 Mei 2023. Ya. Nah, selanjutnya pada bagian kesimpulan. Nah, kenapa pada bagian kesimpulan bahwa data BKD saya ini semuanya valid? Nah, ternyata bahwa ini kalau menurut aturan bahwa minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS. Nah, sementara kegiatan saya selama 1 semester ini berjumlah 20. Nah, oleh karena itu tadi yang saya sudah jelaskan. Mungkin saja di bagian pengajaran lebih dari 12 SKS, silakan di-input beban lebih. Mungkin saja di bagian pembimbingan ada beban lebih, ya. Jadi tinggal dilihat, diatur di mana sebetulnya kegiatan-kegiatan yang ternyata telah melampaui 16 SKS, silakan untuk diatur di setting beban lebih, ya. Nah, alhamdulillah BKD saya di 2021 genap ini dalam hal kewajiban umum dalam hal kewajiban BKD umum ini secara umum ini sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan beban kerja dosen. Nah, kemudian kewajiban khusus lektor saya memenuhi ketentuan perundang-undangan dosen dan memenuhi kewajiban khusus dosen, ya. Jadi itu cara hal bagaimana membuat BKD kita memenuhi syarat dalam hal kewajiban umum dan kewajiban khusus, ya. Itu ya. Saya kira itu video dari saya, semoga bermanfaat. Semangat berjuang terus teman-teman dosen ya untuk karir ke depan. Semoga kita sama-sama tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap terjaga kesehatannya, ya. Semoga pandemi Covid ini segera berakhir agar kita kembali melaksanakan perkuliahan sebagaimana sebelum terjadinya wabah pandemi ini, ya. Saya akhiri, ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.